Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Kuswardani dengan NIM 2018-1041-0311-331 dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini, saya akan menjelaskan profil anatomi tumbuhan mangga dengan nama latin Mangifera indica. Selanjutnya, pada slide kedua, adapun klasifikasi buah mangga dalam tata binominal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom plantae, yang berarti makhluk hidup berupa tumbuhan. Yang kedua, subkingdom Tracheobionta, yang berarti tumbuhan yang berpembuluh. Yang ketiga, ada superdivisi Spermatophyta, yang berarti tumbuhan yang menghasilkan biji. Yang keempat, ada divisi Magnoliophyta, yang berarti tumbuhan yang bisa berbunga. Yang kelima, ada kelas Magnoliopsida, yang berarti berkebun dua atau dikenal dengan istilah dikotil. Subkelasnya Rosidae, ordonya Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera, dan spesiesnya Mangifera indica. Nah, pada klasifikasi organ tanaman mangga dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan yang kedua adalah organ generatif yang terdiri dari bunga, buah, dan biji. Baik, kita akan membahas organ vegetatif terlebih dahulu. Di sini ada akar tanaman mangga yang mempunyai morfologi berakar tunggal yang bercabang-cabang. Dari cabang akar ini tumbuh cabang kecil-kecil. Cabang kecil ini ditumbuhi bulu-bulu akar yang sangat halus. Lalu, untuk anatominya sendiri, akar ini yang pertama terdapat epidermis. Epidermis ini tersusun atas sel lapisel berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun dari rapat. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut akar dengan jalan mengadakan perpanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Rambut ini bermanfaat untuk memperluas permukaan sehingga penyerapan menjadi lebih efektif. Yang kedua ada korteks. Korteks akar menempati sebagian besar akar, terdiri beberapa lapis. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel yang memanjang seperti akar. Yang ketiga ada endodermis. Satu atau beberapa lapis sel korteks di bawah epidermis memiliki dinding sel yang dilapisi suberin, sejenis karbohidrat, yang menyebabkan bagian ini tampak berbeda dengan korteks yang lain. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat, tanpa ruang antar sel, dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak. Biasanya disebut lapisan endodermis. Dan yang keempat, ada silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas lingkaran tepi dari jaringan pembuluh. Lingkaran tepi terdapat di sebelah dalam dan bersampingan dengan endodermis, tersusun atas sel-sel parenkim. Nah, selanjutnya ada batang tanaman mangga. Morfologi batang ini merupakan bagian tengah dari suatu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lurus ke atas. Bagian ini mengandung zat-zat kayu sehingga tanaman mangga tumbuh tegak, keras, dan kuat. Untuk anatomi batang sendiri, yang pertama ada epidermis. Epidermis jaringan pada batang memiliki ciri yang sama seperti jaringan epidermis pada akar. Misalnya, sel yang tipis dan tersusun rapat serta berkutikula pada akar dan batang. Selain itu, batang memiliki kemampuan tumbuh baik secara sekunder maupun primer. Yang kedua, ada korteks. Korteks pada batang meliputi dua macam jaringan, yaitu jaringan korteks luar dan korteks dalam. Sel kolenkim dan sel parenkim adalah penyusun korteks luar,
Sedangkan sel-sel parenkim adalah penyusun korteks dalam. Yang ketiga, ada endodermis. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak disebut endodermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan suberin pada dinding-dinding radial dan vertikalnya sehingga membentuk semacam pita. Pita ini disebut pita Kaspari. Dan yang terakhir ada stel. Pada tumbuhan dikotil, stel terletak di sebelah dalam korteks atau sebelah dalam endodermis dan terdapat berkas pengangkut. Pada berkas pengangkut ini terdapat silem dan floem, seperti pada gambar di slide berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk di daun tanaman mangga. Untuk anatominya daun sendiri, terdiri yang pertama ada epidermis. Terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis itu sendiri berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua ada jaringan palisade atau jaringan tiang. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berongga. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat ada berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut ini terdiri dari silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garaman yang diserap akar dari dalam tanah ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ada stomata. Stomata sendiri berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian, stomata akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Stomata ini bisa diibaratkan seperti hidung kita, di mana stomata mengambil CO2 dari udara dan mengeluarkan udara. Sedangkan hidung kita mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Stomata terletak di epidermis bawah. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernafas melalui lentisel yang terletak pada batang. Nah, selanjutnya kita memasuki organ generatif. Yang pertama ada bunga tanaman mangga. Anatomi bunga mangga. Yang pertama ada tangkai bunga, merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. Yang kedua ada dasar bunga, merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga ada kelopak bunga, merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Kelopak bunga akan membuka saat bunga mulai mekar. Yang keempat ada mahkota bunga, merupakan bagian yang paling indah pada bunga, terdiri dari daun perhiasan bunga yang berwarna-warni dan berkelompok. Keindahan sebuah bunga terletak pada bentuk dan warna daun mahkotanya. Yang kelima ada benang sari, bagian vertil pada bunga yang terdiri dari kepala sari, berisi serbuk sari, tangkai sari, dan pendukung kepala sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Dan yang terakhir ada putik bunga, adalah bagian vertil pada bunga di mana bakal buah dan bakal biji berada. Putik berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Bagian putik yang paling ujung disebut kepala putik. Bagian putik yang paling panjang disebut tangkai putik. Sedangkan bagian bawah putiknya menggelembung disebut
karpel yaitu pendukung makrospora di mana bakal buah dan bakal biji berada. Bakal biji mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Nah, selanjutnya ada buah tanaman mangga. Anatomi buah mangga terdiri 1. Exocarp. Exocarp merupakan lapisan terluar yang tipis, licin, mengkilap, dan kuat sehingga tidak mudah ditembus air. Yang kedua ada mesocarp. Mesocarp merupakan lapisan tengah yang tebal, dan yang terakhir ada endocarp. Endocarp merupakan lapisan paling dalam yang kuat dan keras sebagai pelindung embrio. Nah, untuk yang terakhir ada biji tanaman mangga yang anatominya 1. Embrio merupakan bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Embrio yang berkembang sempurna akan memiliki bagian-bagian seperti epikotil atau calon pucuk, hipokotil atau calon akar, dan plumula atau calon daun. Yang kedua, ada jaringan penyimpanan makanan. Pada tanaman dikotil, jaringan penyimpanan cadangan makanan disebut kotiledon. Dan yang terakhir ada pelindung biji, terdiri dari beberapa bagian yaitu kulit biji, endosperm, dan kadang-kadang bagian dari buah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya tentang profil anatomi tanaman mangga atau nama latinnya Mangifera indica. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.